Assalamualaikum Pak Mustadiram. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik-baik Pak. Bagaimana Pak perjalanannya tiba di lokasi kami Pak? Alhamdulillah Pak, meskipun keadaan ini sedang agak mendung, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini juga lebih baik daripada cuaca yang ada di sini. Ini Pak, ini hari Bapak melakukan coaching. Sebelum Bapak melakukan coaching, ada beberapa hal yang saya harus sampaikan sebagai observer. Nah, yang pertama Pak, yang saya akan amati ada namanya rubrik di rangkaian coaching ini. Nah, yang pertama, apakah ada alur cerita dalam proses percakapan itu, yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah Bapak bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach nantinya. Nah, selanjutnya saya akan melihat respon dari coach, seperti apa respon yang diberikan oleh coach terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Gitu. Selanjutnya bahwa dalam proses coaching Bapak nanti akan lakukan, saya ingatkan Pak, ada beberapa prinsip dalam coaching yang Bapak bisa terapkan nantinya. Yang pertama, membangun kemitraan dengan coach, kemitraan. Kemudian kedua, ada proses kreatif di situ, bagaimana Bapak melakukan proses kreatif dalam coaching. Kemudian selanjutnya dapat memaksimalkan potensi dari coach tersebut Pak. Iya Pak. Itu mengenai yang saya akan nilai Pak, produk penilaian pada kali ini. Nah, selanjutnya Pak, ada yang saya mau tanyakan sebelum Bapak melakukan coaching. Yang pertama, saya ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana Pak dari ketiga kompetensi itu? Terima kasih banyak Pak. Sebenarnya dalam kegiatan ini sebentar insya Allah ada 3 hal yang ingin saya kembangkan dari diri saya sendiri Pak. Yang pertama, kesadaran penuh bagaimana saya nanti dalam proses coaching bisa hadir penuh mengamati si coach saya nanti. Kemudian yang kedua, saya ingin nanti sebagai pendengar yang aktif mendengarkan masalah-masalah dari coach, kemudian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari apa yang disampaikan oleh coach, sehingga nanti bisa memberikan solusi kepada coach tersebut. Nah, tadi Bapak yang Bapak ingin kembangkan di kompetensi ini ketiga-tiganya Pak, menghadirkan kehadiran penuh, kemudian kedua melakukan mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, selanjutnya Pak, dari yang ketiga itu mungkin bagian mana Pak yang saya akan amati nanti? Terima kasih banyak. Jadi sebenarnya saya lebih fokus ke bagaimana mengembangkan diri saya dalam hal sebagai pendengar aktif terutama. Kemudian setelah itu bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari kegiatan tersebut, sehingga nanti tujuan utamanya sebenarnya bisa melibatkan si coach ini memberikan solusi dari masalahnya sendiri. Iya. Nah, dari ketiga itu 2 hal Pak yang mau saya akan nilai Pak ya, berdasarkan pernyataan Bapak. Yang pertama menekankan aktif, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan berbobot. Nah, bagaimana Pak Anda menilai diri Anda secara pribadi yang akan Bapak kembangkan kedua itu, yang 2 itu? Terima kasih banyak Pak. Jadi dari situ mungkin nanti dari kegiatan sebagai pendengar aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, saya harapkan saya bisa meningkatkan pemahaman saya bagaimana caranya menjadi seorang coach yang bagus, yang baik, sehingga nanti dalam pelaksanaan berikutnya saya bisa melakukan coaching kepada rekan sejawat yang lain dengan lebih baik lagi Pak. Nah, terakhir Pak, apa harapannya Pak dari observasi yang kita akan lakukan ini? Terima kasih banyak Pak. Jadi harapan saya mudah-mudahan nanti kegiatan coach yang saya lakukan nanti bisa memberikan paling tidak solusi dari muncul masalah tersebut dari si coachnya sendiri, kemudian dari coach sendiri bisa mengungkapkan solusi apa yang terbaik bagi dirinya sendiri. Seperti itu mungkin Pak. Silakan Pak melakukan proses coaching. Jadi sebentar kita akan ketemu kembali setelah Bapak melakukan coaching. Sambil saya mengamati Pak ya, proses coaching yang Bapak akan
lapangan tersebut. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Rusdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Rusdi? Alhamdulillah hari ini Pak saya sehat-sehat. Alhamdulillah. Bagaimana yang Bapak lihat? Baik, alhamdulillah Pak ya. Jadi keadaannya hari ini sehat-sehat saja. Tapi saya lihat belakangan ini Bapak kayaknya agak kurang bersemangat dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, mungkin bisa Bapak ceritakan apa yang terjadi sebenarnya Pak? Ya, semuanya tidak ada sih Pak yang terjadi. Semuanya hari ini saya hanya ingin di coaching sebentar Pak. Ini persoalan siswa kita ini Pak dan masalah pembelajaran saya di kelas ini Pak. Oh, jadi ada masalah Pak ya. Jadi ada masalah terhadap siswa kita yang ingin Bapak sedikit mendapatkan solusi dari kegiatan tersebut. Nah, kira-kira apa sih yang ingin Bapak dapatkan dari kegiatan coaching pada hari ini Pak? Ya, jadi dari proses coaching ini Pak, saya ingin mendapatkan ide segar bagaimana menciptakan kondisi yang kondusif di dalam pembelajaran saya di kelas, kemudian bagaimana bisa anak-anak belajar dengan menyenangkan di kelas. Baik Pak, jadi Bapak ingin mendapatkan ide bagaimana menciptakan kondisi yang baik, kemudian bagaimana menyenangkan anak-anak fokus dalam kegiatan terutama di kelas. Bisa mungkin Bapak kembali gambarkan ya bagaimana sebenarnya situasi siswa yang Bapak amati sekarang ini Pak? Ya, yang saya amatikan Pak sekarang ini pada umumnya kan Pak anak-anak ini setelah khususnya di jam istirahat ini Pak setelah Ya. belajar pelajaran olahraga anak-anak ini saya lihat Pak kecenderungannya semua berkumpul di kantin. Nah, terkadang pada saat saya masuk kelas Pak anak-anak itu masih kurang di kelas Pak. Padahal ini sudah jam pelajaran dan saya lihat anak-anak itu malah terus asik di kantin menikmati jajanannya. Gitu. Oh ya, jadi pada saat jam olahraga, Iya. selesai jam olahraga, anak-anak masih berkerumun Ya, di kantin. Pada jam-jam berikutnya dia terlambat masuk dalam kelas seperti Iya. itu mungkin Pak Di. Jadi kira-kira apa sih yang mempengaruhi hal tersebut Pak sehingga anak-anak ini sering telat masuk di jam kedua setelah jam pelajaran olahraga? ini sih Pak yang mempengaruhi ini anak-anak ini kelelahan Pak ya setelah mengikuti pelajaran olahraga atau mungkin saja anak-anak ini Pak terlalu asik di luar di kantin sehingga dia merasa bosan pada saat masuk di kelas mengikuti pelajaran. Baik, jadi ada beberapa tadi masalah misalnya yang pertama setelah olahraga anak-anak kelelahan, Ya. kemudian itu lebih asik bisa di luar Ya. kelas setelah kegiatan olahraga, kemudian begitu masuk dalam kelas anak-anak ini bosan mengikuti kegiatan tersebut. Nah, kira-kira apa sih situasi yang Bapak harapkan dalam kegiatan ini Pak? Dan jadi situasi yang saya harapkan terhadap kondisi anak-anak kita ini Pak ini saya ingin mengharapkan sebenarnya anak-anak ini fokus dalam mengikuti pelajaran dan anak-anak ini bisa mengikuti pelajaran yang saya berikan dengan nyaman dan menyenangkan Pak. Oh ya, begitu Pak Di. Jadi harapan atau situasi yang Bapak harapkan ingin supaya anak-anak ini lebih fokus Iya. belajarnya, jadi pembelajaran itu berjalan sesuai yang Bapak harapkan. Nah, dalam kegiatan itu kira-kira bagaimana usaha Bapak untuk mewujudkan pembelajaran tersebut Pak? Ya, tentu barangkali saya harus berusaha Pak bagaimana menciptakan ini pembelajaran dengan menyenangkan sehingga anak-anak ini tanpa dipanggil barangkali anak-anak ini bisa langsung masuk ke kelas mengikuti pelajaran khususnya setelah pergantian pelajaran setelah mengikuti pelajaran olahraga. Oh ya, seperti itu Pak Di. Jadi berharap agar proses belajar mengajar nanti lebih menyenangkan.
Nah, dari sini Bapak bisa tidak ceritakan kira-kira posisi siswa kita sekarang ini berada pada level posisi berapa? Kalau kita berikan tingkatan, apakah dia berada pada posisi pertama atau sampai ke 10, kira-kira levelnya sekarang berada pada level berapa Pak ya? Kalau saya amati sih Pak, kondisi anak-anak kita ini dalam mengikuti pembelajaran ini barangkali ya masih ada di level 5 atau 6 lah Pak. Oh ya, jadi masih berada pada level 5 atau 6 Pak ya. Jadi apa ya harapan Bapak supaya ke depannya atau berada ke level berapa yang Bapak harapkan dalam setelah kegiatan coaching ini berakhir Pak? Ya tentu supaya proses pembelajaran ini jalan dengan menyenangkan Pak, saya mengharapkan anak-anak ini ya setidaknya berada di level 9 atau kalau bisa sekalian 10 Pak. Oh, level 10 Pak ya. Baik, Bapak tadi sudah ceritakan bagaimana kondisi anak-anak kita pada saat ini. Kemudian dari hal tersebut muncul berbagai masalah, mulai dari anak-anak yang kelelahan, kemudian lebih asik bermain di luar. Dari sini Bapak bisa tidak menyusun rencana bagaimana menyelesaikan masalah tersebut Pak? Ya, jadi kita kan Pak sudah belajar tentang keterampilan sosial emosional. Jadi saya berencana dalam pembelajaran ke depan ini saya akan menyusun satu model pembelajaran yang mengintegrasikan ini pembelajaran sosial emosional Pak. Ya, jadi terutama saya akan berusaha mempraktikkan ini kesadaran penuh. Ini gunanya supaya bagaimana siswa kita ini bisa fokus setelah mengikuti pembelajaran olahraga gitu, Pak. Oh iya, jadi berharap nanti bisa menggunakan keterampilan sosial emosional, kemudian bisa membangkitkan anak-anak bagaimana caranya proses belajarnya itu lebih sadar dalam kegiatan pembelajaran. Nah, bisa disampaikan Pak bagaimana strategi yang Bapak akan lakukan sehingga anak-anak bisa mencapai hal tersebut Pak? Ya, jadi mungkin saya Pak akan menerapkan teknik stop. Ya, jadi bagaimana anak ini dilatih berhenti sejenak, kemudian dia mati, dan barangkali kan kebetulan saya juga Pak Guru BK melaksanakan layanan itu saya punya jam juga. Jadi mungkin hal ini saya akan mempraktikkan beberapa teknik termasuk relaksasi. Saya akan memberikan keterampilan relaksasi kepada siswa. Dalam hal ini setelah mengikuti olahraga mungkin bisa saya berikan relaksasi otot supaya anak ini bisa kembali rileks, kemudian kembali fokus terhadap pelajaran selanjutnya. Saya kira demikian Pak. Oh iya, oke banyak Pak. Jadi itu rencana yang akan Bapak lakukan, mulai misalnya dengan memberikan kegiatan teknis stop tadi, kemudian memberikan relaksasi, baik itu relaksasi otot, ya. Jadi bagaimana ya cara kita bisa, cara Bapak penilaian kriterianya sehingga kegiatan-kegiatan tersebut bisa bernilai berhasil bagi Bapak? Ya, jadi untuk kriterianya saya menerapkan siswa ini harus fokus. Ya. Kita ini harus fokus. Kemudian muncul rasa senang dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya Pak. Oke, jadi berharap agar nanti setelah kegiatan rencana aksi yang Bapak akan lakukan, anak-anak bisa lebih fokus, lebih menyenangkan Pak ya. Nah, bagaimana kira-kira komitmen Bapak dalam mewujudkan rencana aksi yang Bapak akan lakukan tersebut? Ya. Jadi rencana yang saya akan lakukan Pak, saya segera akan menyiapkan perangkat pembelajaran. Mungkin dalam hal ini saya akan segera menyusun RPL yang telah diintegrasikan ke dalam keterampilan sosial emosional sehingga anak-anak ini bisa tumbuh kesadaran penuhnya. Ya, seperti itu Pak ya. Jadi nanti insya Allah akan untuk menguatkan komitmen Bapak akan membuat RPL tadi, kemudian bagaimana caranya kompetensi sosial emosional juga bisa diterapkan. Nah, dalam hal itu nanti Pak mungkin ada yang bisa membantu Bapak untuk
atau bisa minta dukungan sehingga pelaksanaan daripada rencana Bapak itu bisa lebih baik berjalannya nanti Pak. Bisa diceritakan Pak? Oke, tentu saja Pak, dalam hal ini dalam menjalankan rencana ini saya sangat membutuhkan bantuan dari teman-teman. Jadi rencana saya akan minta bantuan dari beberapa guru senior yang saya lihat selama ini sudah melaksanakan pembelajaran berbasis keterampilan sosial emosional ini, sehingga saya nanti bisa mendapatkan bagaimana rencana pelayanan yang betul-betul bisa menciptakan anak-anak fokus dan bagaimana anak-anak bisa senang dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Oke, makasih banyak Pak. Alhamdulillah, saya kira tadi Bapak sudah menjelaskan apa tujuan pembelajaran, apa tujuan daripada coaching ini, kemudian bagaimana Bapak bisa dari masalah munculkan solusi dari proses coaching ini. Nah, pertanyaan terakhir saya Pak, sebelum kita akhiri pertemuan ini, bisa tidak Bapak memberikan apa kesimpulan atau perasaan Bapak setelah mengikuti kegiatan coaching ini Pak? Terima kasih Pak. Alhamdulillah setelah mengikuti proses coaching ini saya merasa lega karena telah mendapatkan ide-ide segar bagaimana saya nantinya bisa mengembalikan fokus siswa kita ini untuk mengikuti kembali pembelajaran, khususnya setelah pergantian pelajaran setelah mengikuti pelajaran olahraga. Dan ya alhamdulillah saya sebenarnya sangat terbantu dengan kegiatan hari ini, di mana saya mendapatkan coaching dari Bapak luar biasa dengan bantuan-bantuan, saran-saran, ide-idenya, sehingga saya merasa ini depan saya ini bisa memberikan atau menyusun kegiatan pembelajaran yang nantinya betul-betul bagaimana merangsang siswa kita ini supaya fokus terhadap pelajaran dan mengikuti pelajaran dengan perasaan senang dan gembira Pak. Iya, makasih banyak Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa berlanjut sehingga nanti dalam penyusunan rencana aksi yang Bapak akan lakukan bisa berjalan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Pak. Saya kira sudah berakhir kegiatan kita hari ini. Insya Allah pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bertemu lagi. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktu dan bantuannya. Oke, saya permisi Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Pak Mustadiram. Iya, terima kasih banyak. Jadi saya mengamati tadi dari hasil coaching yang Bapak lakukan luar biasa menarik saya lihat, karena kemudian coach bisa mendapatkan solusi dan dia mengucapkan banyak-banyak terima kasih saya lihat. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini Pak, ada beberapa hal mungkin yang saya akan tanyakan terkait dengan proses yang kita sudah jalani tadi Pak. Bapak telah melakukan coaching dengan coachnya. Nah, dari bagaimana Bapak menilai performa Bapak sendiri dari hasil proses yang Bapak lakukan tadi itu? Baik Pak, terkait dengan kompetensi yang 3 kompetensi itu Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Tadi sebelum awal tadi pertemuan saya sudah katakan bahwa ada 3 hal yang sebenarnya yang ingin saya dapatkan, mengembangkan kompetensi saya dalam kegiatan ini, yaitu mendapatkan kesadaran penuh, kemudian sebagai penanya aktif, kemudian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan betul. Jadi menurut penilaian saya, alhamdulillah saya sudah lakukan hal-hal tersebut. Mudah-mudahan nanti ke depannya saya akan lebih banyak lagi belajar sehingga nanti proses coaching berikutnya bisa lebih baik lagi Pak. Ya, namun demikian Pak, ada dari hasil apalagi ini pengamatan saya, mungkin ada, boleh Pak saya sampaikan beberapa hal silakan. Saya amati. Nah, saya mengamati Pak tadi dalam proses Bapak melakukan coaching, dari 2 yang Bapak yang mau fokus untuk dinilai, yang pertama mulai mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Saya melihat bahwa Bapak telah melakukan kompetensi mendengarkan aktif. Nah, itu bisa saya lihat dari bagaimana Bapak fokus terhadap coach Bapak. Nah, yang kedua, saya lihat Bapak mencatat. Jadi saya yakin dengan mendengarkan baik, kemudian Anda mencatat-catat poin-poin dari coach sampaikan itu. Kemudian selanjutnya Bapak kemudian mengulas kembali. Jadi itu menandakan bahwa Bapak mendengar dengan baik dari coach. Dan setelah itu mengkonfirmasi terhadap pendapatnya Bapak yang mendengarkan dari coach tersebut.
Nah itu dari sisi mendengarkan aktif Pak. Yang kedua, Bapak juga saya lihat tadi telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Nah ini saya lihat pada saat coach memberikan respon, dia bisa, sang coach saya lihat bisa mengeksplor masalahnya, dengan rileks mengeksplor masalahnya yang dihadapi. Selanjutnya dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga, Bapak kemudian membuat coachnya itu memberikan solusi terhadap masalah-masalahnya, dan sungguh kreatif yang dilakukan itu. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menilai apalagi yang saya sampaikan itu? Terima kasih banyak Pak. Jadi pertama-tama terima kasih banyak Pak atas penilaian yang Bapak berikan. Alhamdulillah kalau memang penilaian saya sudah bisa bernilai positif. Terutama tadi yang saya harapkan pendengar, sebagai pendengar aktif dan sebagai yang bisa memberikan pertanyaan berbobot bagi si coach. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti lagi kegiatan berikutnya saya akan terus belajar Pak kegiatan ini, kegiatan coach ini, sehingga nanti bisa lebih meningkatkan kemampuan saya sebagai seorang coach, sehingga nanti kedepannya coach yang akan yang saya lakukan berikutnya lebih mantap dalam kegiatan ini. Ya, terima kasih banyak. Pertanyaan dua lagi Pak, sebelum kita mengakhiri dari sesi diskusi kita ini, untuk meningkatkan kompetensi Bapak lagi itu kira-kira apa lagi yang Bapak mau lakukan Bu? Kira-kira bagaimana, dengan siapa lah, apa namanya? Oh iya, terima kasih banyak Pak. Tadi setelah latihan ini, insya Allah sudah ada pengalaman saya paling tidak Pak. Insya Allah nanti mungkin saya harus melakukan pelatihan kembali lagi dengan rekan-rekan sejawat lagi, dengan memberikan kegiatan coaching seperti ini, supaya nanti saya lebih banyak belajar, lebih banyak memahami apa sih nanti pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu, yang sehingga nanti bisa membangkitkan masalah, sehingga si coach ini bisa dari masalah tersebut muncul solusi yang bisa berkembang bagi coach sendiri. Oke. Jadi Bapak telah menyampaikan bahwa setelah ini Bapak akan lebih aktif lagi melakukan coaching kepada teman-teman, bahkan kepada siswa seperti itu, untuk lebih meningkatkan kemampuan coaching Bapak. Nah, saya yakin Bapak itu bisa lakukan. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir Pak sebelum kita akhiri sesi ini, dari proses ini apa yang Bapak rasakan? Terima kasih banyak Pak. Awalnya Pak, saya dalam kegiatan coach ini agak ragu sebenarnya Pak, apa sih nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul itu. Tapi ternyata setelah mengalir, kita memakai alur kita tersebut, ternyata pertanyaan-pertanyaan itu bisa muncul dari jawaban coach, untuk kembali lebih fokus apa sih sebenarnya permasalahan yang dialami oleh coach, sehingga dari jawaban coach itu bisa saya kembangkan pertanyaan-pertanyaan, dalam hal ini pertanyaan berbobot, sehingga masalah dari coach tersebut bisa terselesaikan. Seperti itu mungkin Pak. Luar biasa Pak, terima kasih atas waktunya. Saya telah melakukan observasi. Saya berharap Bapak menjadi seorang coach yang lebih baik ke depan. Amin Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Iya, makasih banyak Pak.